Assalamualaikum. Dengar suaranya? Terdengar, Zat. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin walbisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan segala nikmatnya, inayahnya serta taufiknya kita mampu untuk senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat yang Allah tetapkan kepada kita semua, dan juga kita duduk bersimpuh bersama-sama kita belajar mengkaji tentang agama Islam, yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini menjadi sebab istiqomahnya kita dalam agama Islam di akhir hayat kita, dan mudah-mudahan terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para peserta sekalian, kita lanjutkan kajian kitab kita dalam kitab Sulamut Taufiq ila Muhabbatillahi ala Tahqiq li Sayyid Abdullah ibn Husain ibn Tahir Al-Hadrami Al-Ba'lawi. Kemarin kita telah membahas mengenai apa saja kewajiban-kewajiban yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim, baik itu mengenai tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan yang dikenal dengan kedua syahadat, ya, dua syahadat atau asyhadatan, dan juga tentang apa saja yang wajib kita ketahui mengenai apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kabar-kabar yang berkaitan tentang akhir zaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, al-muallif melanjutkan dengan bab yang sebaliknya, ya, sebaliknya, yaitu apa? Yaitu apa saja yang wajib kita hindari, yang wajib kita jauhi, agar apa yang telah kita imani, yang telah kita yakini itu tidak batal. Tidak batal dalam artian tidak eh, terputus atau tidak hilang. Dan tentunya hal ini juga wajib diketahui oleh setiap muslim, namun bukan untuk diamalkan, namun bukan untuk diamalkan, melainkan untuk dijauhi, dan juga dihindari, sebagaimana eh, perkataan seorang penyair, Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi untuk menjauhinya. Dan barang siapa, ya, dari manusia yang tidak mengetahui keburukan, maka niscaya suatu saat dia akan jatuh ke dalam keburukan tersebut, kejahatan tersebut. Oleh karena itu wajib eh, setiap muslim untuk mengetahui pembatal-pembatal yang dapat membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi setiap muslim untuk, ya, menghindari hal tersebut dan tidak terjatuh ke dalam eh, pembatal-pembatal keislaman tadi. Dan tentunya pengetahuan kita tentang pembatal-pembatal keimanan atau pembatal keislaman ini merupakan penyempurna pengetahuan kita, ya, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan juga sebagaimana seperti perkataan seorang penyair, ad-diddu yu'rafu bid-diddi wa bid-diddi tatabayyanul asya'.
sesuatu itu bakal diketahui dengan mengetahui lawannya, ya. Dan dengan kita mengetahui lawannya itu, maka segala sesuatu akan terang benderang. Contohnya misalnya kita mempelajari tauhid, bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain kita juga harus mempelajari apa itu syirik. Apa itu syirik? Yaitu menduakan Allah atau menjadikan segala sesuatu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jikalau misalnya kita telah mempelajari tauhid namun kita tidak mempelajari tentang kesyirikan, jenis-jenis kesyirikan, ya apa saja itu, eh, macam-macam kesyirikan, baik syirik yang khafi misalnya atau syirik yang jelas, apa saja syirik yang apa namanya besar dan kecil dan lain sebagainya. Nah, maka kemungkinan besar bisa jadi suatu saat nasallallahu salamata wal afiyah, ya kita terjatuh ke dalam kesyirikan seperti itu tanpa kita sadari, ya. Oleh karena itu di sini merupakan suatu kepentingan seorang muslim mengetahui hal ini, dan oleh karena itu Sayyid Abdullah mencantumkan bab ini setelah hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun yajibu ala kulli muslim hifdhu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'u wa huwa riddah. Dan wajib bagi setiap muslim hifdhu islamihi, menjaga keislamannya, wa sawnuhu, dan senantiasa menjaganya, amma yufsiduhu, dari apa saja yang dapat merusak keislamannya tersebut, wa yubtiluhu, dan tidak hanya merusaknya, dan juga apa-apa saja yang dapat membatalkan keislamannya tersebut, ya qata'uhu, dan juga memotongnya, memutusnya. Wa huwa riddah, yaitu adalah riddah atau murtad. Wal ya'udzu billahi ta'ala, ya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari riddah atau dari murtad. Di sini muallif menjelaskan bahwasanya wajib bagi setiap muslim menjaga keislamannya, ya, dari semenjak dia Islam. Ya, kalau misalnya dia bukan seorang muslim yang terlahir dari keluarga yang muslim, dia wajib menjaga keislamannya semenjak dia memeluk Islam sampai dia wafat, ya. Dan juga bagi setiap muslim, ya, dia wajib menjaga keislamannya dari apa saja yang dapat merusak keislamannya tersebut, ya. Belum membatalkan, hanya merusak, ya. Contohnya misalnya segala sesuatu yang tidak, ya, tidak baik atau tidak bagus untuk keislaman kita. Contohnya misalnya, ya, sifat-sifat buruk, ya, yang dapat eh, mengganggu atau merusak identitas kita sebagai seorang muslim. Dan juga misalnya seperti eh, pembatal-pembatal amal yang dapat merusak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga dapat merusak keislaman kita. Kalau sekiranya misalnya kita telah uh, memeluk agama Islam, namun selama kita memeluk agama Islam kita senantiasa beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita beramal karena riya misalnya atau karena sum'ah. Nah, maka Allah salamata wal afiyah, ya, kita selama Islam kita itu amal kita seluruhnya akan buyar, akan hilang, akan hangus, dikarenakan kita tidak ikhlas dalam beramal, dan itu dapat merusak keislaman kita, itu dapat mengganggu atau merusak keislaman kita. Yang kedua, wayubtiluhu, dan juga yang membatalkannya, dan ini juga sangat banyak, ya. Wayaqta'uhu, dan juga memutusnya. Seperti contoh yang pertama di sini disebutkan oleh Sayyid Abdullah,
yaitu ar-riddah adalah murtad. Dan eh, murtad ini kalau dilihat dari segi eh, perbuatannya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dia itu lebih rendah daripada kufur asli, ya, kufur asli. Dilihat dari sisi perbuatannya, ya, bukan dilihat dari sisi pelakunya. Jadi kufur yang eh, dia tidak didahului dengan mengetahui Islam terlebih dahulu, itu masih mending, ya, masih mending daripada kufur yang dia eh, muncul setelah mengetahui apa itu Islam, setelah orang yang murtad itu mengetahui apa itu Islam. Nah, makanya disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, min aqbahi wa afsyahi wa aghladi al-kufr, yaitu adalah seburuk-buruknya, jelek-jeleknya, ya, dan seberat-beratnya kekufuran. Karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan orang yang memang belum pernah memeluk agama Islam, ya, yang ini kufurnya kufur asli itu, dia memang belum tahu kebenaran, ya, dia belum tahu kebenaran yang datang dari Islam. Kemudian bisa jadi dia juga memang belum sampai kepadanya keislaman, sehingga dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului oleh ilmu sebelumnya. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad dia telah mengetahui Islam, bahkan dia telah memeluk Islam, ya, mengetahui bahwasanya Islam itu agama yang benar, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Namun setelah dia mengetahui kebenaran tersebut, dia putus semuanya, ya, dia musnahkan semuanya itu, dia batalkan keyakinan tersebut dan menganggap kebalikannya, ya. Yang tadinya meyakini kebenaran, ya, bahwasanya Islam itu agama yang benar, kemudian berbanding terbalik dengan menyerang Islam, meyakini bahwasanya Islam itu adalah agama yang batil. Nah, ini adalah seburuk-buruknya kekufuran. Dan oleh karena itu perilaku Islam sendiri terhadap orang yang eh, melakukan kekafiran asli ini berbeda dengan orang yang murtad. Contohnya misalnya orang yang kafir asli, ya, itu dia masih ditawarkan untuk membayar jizyah, masih ditawarkan untuk membayar jizyah, dan ketika dia membayar jizyah maka dia selamat, dia akan diberikan keamanan, tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu. Nah, namun beda dengan orang yang kafirnya kafir murtad, ya, orang yang murtad ini dia ancamannya bisa dibunuh, ya, dibunuh. Eh, Orang yang murtad di dalam agama Islam itu hukum hadnya adalah dibunuh. Ya, sebagaimana yang datang dalam hadis Rasulullah SAW, ya, man baddala dinahu faqatuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Oleh karena itu sikap Islam terhadap orang yang kafir sejak awal, ya, tanpa dia masuk Islam terlebih dahulu, dibanding dengan orang murtad itu berbeda. Dibanding orang yang murtad itu berbeda. Dan bahkan, ya, apa namanya, sampai Rasulullah ketika di zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang namanya Ibnu Khotal, ya, Ibnu Khotal. Sahabat ini kemudian murtad, murtad dan dia kembali kepada agama sebelumnya, sebelum Islam. Dan bukan hanya kembali saja, melainkan dia juga menyerang agama Islam, bahkan menghina Rasulullah SAW dengan ucapan yang hina-hina, dengan sehina-hinanya ucapan.
Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Uqtuluhu walau ta'allaqa bi astaril Ka'bah." Bunuhlah dia. Maksudnya Ibnu Khattal ini, Ibnu Khattal sekalipun ia bergelantungan di uh, kiswahnya Ka'bah, ya, di kiswahnya Ka'bah. Padahal kita tahu bahwasanya membunuh orang di tanah haram itu merupakan satu hal yang dilarang, namun dikecualikan bagi orang-orang yang sudah murtadnya itu kebangetan, ya, maka itu dibolehkan. Seperti itu. Saking jeleknya atau buruknya ya perbuatan murtad ini. Nas'alullah salamata wal afiyah ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam ya, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Nikmat yang paling sempurna ya yang dapat dirasakan oleh seorang muslim itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam dia keadaan muslim, ya, ketika dia dalam keadaan muslim. Nah, kemudian di sini muallif melanjutkan, wa qad kathura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalam. Dan telah banyak di zaman ini, ya maksudnya di zaman beliau, ketika di zaman beliau itu beliau wafat tahun 1272. Sekarang kita ada di tahun 1447 ya, Hijriah. Dan mungkin di zaman beliau ini eh, ketika itu tidak seburuk yang ada di zaman kita. Nah, mungkin menurut beliau buruk sekali di zaman tersebut ketika banyak perbuatan yang atau perkataan yang dapat menjatuhkan seseorang itu ke dalam kekufuran. Nah, bagaimana di zaman sekarang ya? Lebih parah lagi, lebih banyak lagi. Bukan bukan lebih berkurang tapi malah lebih parah. Nah, kemudian beliau melanjutkan rahimahullah, hatta innahu yakhruju min ba'dihim, bahkan ya perkataan tersebut ya sungguh keluar dari sebagian orang, alfadun tukhrijuhum 'anil Islam, yaitu berupa lafaz-lafaz yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam, ya, yang bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan itu banyak ya, banyak, bahkan tanpa disadari mungkin oleh seseorang yang mengaku muslim, namun dia mengucapkan suatu perkataan yang mungkin dia kira itu suatu hal yang sepele, namun padahal hal tersebut dapat mengeluarkan dia dari agama Islam, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yazillu biha fin nari sab'ina kharifan. Sesungguhnya seorang hamba itu ya benar-benar mengatakan suatu kalimat ya, suatu kata ya yang tidak mungkin dia mengiranya bukan suatu hal yang besar ya, bukan masalah yang besar, akan tetapi dia dapat terjatuh ke dalam api neraka ya, yang sejauh 70 tahun namanya. Ya, nasallahu salamatu ya. Dan betapa banyak ya ditemukan di zaman beliau mengenai perkataan ini. Contohnya misalnya ya, nanti beliau akan bahas lebih lanjut lagi mengenai apa saja itu. Namun kita petik dari yang terjadi di zaman kita. Misalnya ketika seseorang yang dianggap soleh, ya, seorang yang kelihatannya soleh, rajin sholat, kemudian multazim dengan ajaran-ajaran agama Islam, kemudian orang ini bukannya dihormati atau dihargai,
malah diolok-olok, ya, malah diolok-olok atau bahkan disebut sebagai orang yang mabuk agama. Nah, maka tanpa disadari, ya, dengan dia mengolok-olok hamba Allah Subhanahu wa taala atau bahkan wali Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membuat dia jatuh ke dalam api neraka tanpa dia sadari. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh penulis, wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran, ya. Dan bahkan, ya, bahkan dia tidak, orang yang berkata dengan kalimat tersebut, ya, dia tidak menganggap hal itu sebagai dosa, ya. Dosa aja nggak dianggap, apalagi sebagai kekufuran. Maka lebih utama lagi, ya, kalau seseorang tidak menganggap suatu kekufuran sebagai dosa, maka apalagi dia bakal tidak lebih menganggap, ya, bakal tidak lebih menganggap perbuatan tersebut sebagai suatu kekufuran. Nah, oleh karena itu, apa namanya, ini lebih parah dibandingkan seseorang menganggap suatu perbuatan itu sebenarnya kekufuran, tapi dia menganggap itu masih sebuah dosa, ya. Derajatnya itu lebih parah dari orang yang menganggap kekufuran itu bukan kekufuran, tapi dia hanya menganggap itu perbuatan dosa. Namun keduanya sama-sama jatuh ke dalam kesalahan yang besar, yaitu kekufuran. Cuman bedanya dari segi menganggap kekufuran itu dosa atau tidak. Dikarenakan yang sudah pasti setiap kekufuran itu merupakan suatu dosa. Namun tidak setiap dosa itu dapat membawa kepada kekufuran. Yaitu merupakan suatu faedah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Setiap kekufuran itu merupakan suatu perbuatan dosa. Namun tidak setiap perbuatan dosa dapat berupa kekufuran, ya. Jadi ada dosa yang bisa membawa kepada kekufuran dan juga ada dosa yang tidak dapat membawa kepada kekufuran. Nah, ya, kemudian beliau melanjutkan, wariddatu salah satu aqsam, dan murtad ini terbagi menjadi 3 macam, ya, sebagaimana yang telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya eh, murtad itu atau riddah itu di antara pembatal keislaman ada 3 jenis, ya. Yang pertama i'tiqadat, ya, yaitu berupa keyakinan-keyakinan, dan yang kedua wa'af'alun, dan juga perbuatan-perbuatan. Yang ketiga wa'aqwalun, dan juga perkataan-perkataan. Nah, wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsirah. Dan setiap, ya, macam tersebut maka eh, bercabang menjadi cabang yang sangat banyak. Setiap, ya, macam tadi dia akan memiliki cabang, ya, bagian-bagian yang bagiannya tersebut atau cabangnya tersebut sangat banyak. Contohnya misalnya terminal awwali, dan yang termasuk dari macam yang pertama, jenis yang pertama adalah, maksudnya di sini adalah i'tiqad, ya, i'tiqad asyakku fillah, ya, yaitu ragu, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk ke dalam kekufuran yang sifatnya i'tiqad, ya, yang sifatnya i'tiqad. Ragu dalam apa? Ya, ragu misalnya, ya, yang pertama ragu mengenai adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika ada seseorang yang ragu apakah Allah itu ada atau tidak, dan dia tidak meyakini dengan keyakinan yang qat'i, ya, yang jazm, keyakinan yang jazim bahwasanya Allah itu ada, ya, maka dia bisa jatuh ke dalam kekufuran, ya. Dia jatuh atau dia telah terjatuh ke dalam kekufuran kalau dia meragukan adanya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya meragukan Allah Subhanahu wa taala dalam uh, mukhalafatuhu lil hawadits, ya,
bahwasanya Allah itu berbeda gak sih dengan hambanya, atau Allah itu mungkin bisa jadi sama dengan hambanya, dengan makhluknya misalnya. Ya, ada sifat-sifat yang sama. Bisa jadi Allah itu memiliki sifat yang sama dengan makhluknya, mirip dengan makhluknya. Ya, dengan kemiripan yang mutlak, dengan kemiripan yang mutlak. Nah, hal tersebut juga dapat membawa seseorang kepada kemurtadan, ya, dapat membawa seseorang kepada kemurtadan. Atau misalnya ragu bahwasannya asyakku fi uluhiyatihi misalnya, atau fi rububiyatihi. Misalnya dia ragu apakah Allah itu Tuhan yang disembah atau bukan. Nah, maka juga termasuk ke dalam pembatal keislaman. Atau apakah Allah yang mengatur alam semesta ini atau bukan? Atau ada yang lain yang mengatur alam semesta. Nah, maka hal ini juga dapat membawa kepada pembatal keislaman. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan ya, minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya, bahwasannya di antara syarat kita mengucapkan kalimat syahadat adalah yakin, ya, al yakinu al munafi lisyak, yaitu keyakinan yang dapat menghilangkan keraguan di dalam hati kita. Kalau kita ketika mengucapkan syahadat kita masih ragu dengan syahadat tersebut, maka keislaman kita tidak sah. Atau ya ketika kita telah mengucapkan kalimat syahadat dan kita yakin ketika itu, kemudian suatu saat kita meragukan ya dari kalimat syahadat tersebut, maka keislaman kita juga batal. Kemudian ya mualif juga melanjutkan, selain ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu au fi rasulihi, yaitu ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ragu bahwasanya ya ragu terhadap Rasulullah bisa berbagai macam. Contohnya misalnya yang pertama ya, apakah Rasulullah itu benar-benar utusan Allah? Ya, ketika ada seorang yang meragukan kerasulan ya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dapat jatuh dalam kekufuran ya. Maka dia dapat jatuh ke dalam kekufuran. Atau misalnya ya seorang tersebut dia ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu beneran datangnya dari Allah atau meragukan kebenarannya? Ya, bisa jadi ini salah, ya tidak benar. Nah, maka dia juga dapat jatuh ke dalam ya kekufuran. Karena kita sebagai Muslim kita harus meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan eh, ajaran-ajaran kepada para makhluk, kepada as-sakolain, yaitu manusia dan juga jin. Au Al-Quran ya, atau dia meragukan isi Al-Quran ya, dia meragukan isi Al-Quran. Dia ya, seperti yang tadi ya, dia mengatakan bahwasannya Quran itu bukan kalamullah. Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad misalnya. Atau Quran itu tidak benar ya, tidak benar dan sifatnya itu masih uh, masih suatu kerancuan ya, suatu kebenaran yang bukan kebenaran absolut, yang masih ada keraguan, kerancuan di dalamnya. Nah, maka hal tersebut dapat membawa dia kepada kekufuran. Awil yaumil akhiri, atau dia ragu terhadap hari kiamat ya, atau dia ragu terhadap hari kiamat ya. Maka hal tersebut juga dapat membawa dia kepada kekufuran. Maka dapat membawa dia kepada kekufuran. Nah, selanjutnya misalnya keraguan yang lainnya yaitu awil jannah ya,
atau meragukan adanya surga, awin nar, atau meragukan adanya neraka. Nah, ini terkait dengan meragukan hari akhir, ya, hari kiamat. Awis tawabi awil iqab, atau meragukan adanya, ya, adanya balasan kebaikan, ya, atau juga azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, au nahwa dzalika mimma wa mujma'un alaih, atau apapun selain itu yang termasuk ke dalam, ya, suatu hal yang disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Nah, barang siapa yang mengingkari, ya, barang siapa yang mengingkari eh, hal-hal yang tadi disebutkan, ya, atau meragukan lah, ya, meragukan hal-hal yang tadi disebutkan, maka dia dapat jatuh ke dalam pembatal keislaman. Eh, apa nih Ustaz bertanya? Untuk kitabnya, qadarullah di laptop belum ada, ya, karena ini pakai kitab cetakan Indonesia, ya. Qadarullah belum ada PDF-nya di laptop. Namun insya Allah nanti akan diusahakan dicarikan. Nanti kalau ada kitabnya, nanti kita bakal tampilkan, ya, matan dan juga syarahnya. Namun yang anak pakai ini syarah dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang berjudul Mirqatus Saudi Tasdiq, ya, syarah Salamut Taufiq. Mirqatus Saudi Tasdiq, syarah Salamut Taufiq. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, apa saja yang dapat membatalkan keislaman kita, keimanan kita dari etikot itu? Ya, kemudian yang kedua adalah i'taqada faqada sifatin min sifatillahi ta'ala wajibati lahu ijma'an kal ilm. Ya, atau dia meyakini, ya, faqada sifatin, hilangnya, ya, gugurnya sifat min sifatillahi ta'ala, satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, al wajibati, yang termasuk ke dalam sifat yang wajib, lahu baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, ijma'an, yang dinukil secara ijma', kal ilmi, seperti sifat ilmu, ya, seperti sifat ilmu, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, ya, yang sifatnya itu sifat wajib, ya, sifat wajib, ya. Ya, kalau dalam mazhab Asy'ari, ya, sifat tersebut ada 20 macamnya, seperti wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, ya. Tadi di sini diberikan contoh ilmun, ya, sifat ilm. Misalnya ada seseorang yang meyakini bahwasannya Allah tidak memiliki sifat ilmu, ya, Allah tidak memiliki sifat ilmu, tidak mengetahui dan tidak memiliki sifat itu, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, baik itu misalnya menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala secara kulian, ya, kulian, secara keseluruhan bahwasanya Allah tidak mengetahui segala apapun, atau menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya, secara juz'ian, bahwasanya Allah mengetahui sebagian dan jahil terhadap sebagian yang lain. Allah mengetahui sebagian dan jahil terhadap sebagian yang lain. Itu juga termasuk ke dalam kekufuran, ya. Ya, contohnya misalnya seperti falasifah, ya, para filosof, ya, orang-orang yang belajar filsafat, sebagian orang mereka melampaui batas, ya, yang menyebabkan mereka itu eh, keluar dari agama Islam. Ya, di sini contohnya misalnya mereka menafikan eh, ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap juz'iyat. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap juz'iyat. Maksudnya apa? Allah tuh tidak mengetahui suatu hal yang kecil, yang detail-detail, ya, yang sifatnya detail-detail, yang sangat-sangat sangat-sangat rinci, ya. Contohnya misalnya Allah mungkin tidak mengetahui eh, daun A jatuh, gitu, dari sekian banyaknya daun.
Allah tidak mengetahui inti atom B misalnya dari sebagian besar inti atom, dari banyaknya inti atom misalnya. Nah, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dapat membawa pada kekufuran. Oleh karena itu, eh, para ulama mengkafirkan falasifah ini dengan tiga hal, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin, ya. Salah satu kafarul falasifatul idah id ankaruha wa yahaqqun musbatah. Ya, tiga hal yang dapat, ya, menyebabkan eh, para filosof ini, para ahli filsafat ini menjadi kafir dikarenakan dia mengingkari tiga hal tersebut, dan tiga hal tersebut itu merupakan kebenaran adanya, ya, hak yang dia itu terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah ilmun bijuz'iyin, yaitu orang-orang yang belajar filsafat ini atau ahli filsafat ini dia mengingkari, ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap juz'iyat, ya, suatu hal yang kecil, yang detail, ya. Yang kedua, hudusu awalimi, ya, dan juga bahwasannya alam semesta ini sifatnya hadis, ya. Alam ini sifatnya hadis. Kenapa alam ini disifati dengan hadis? Karena dia makhluk, ya, karena dia makhluk. Segala makhluk itu, maka tiap makhluk itu akan disifati dengan hadis, ya, sesuatu yang baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang disifati dengan qadim, ya, yang lama, yang terdahulu, ya. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang meyakini bahwasannya alam semesta ini qadim, ya, terdahulu, tidak ada yang memulainya, ya, berdiri sendiri, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan falasifah ini keluar dari Islam adalah wahasyrun li ajsadin wa kanat mayyitah, dan juga mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, ya. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dikarenakan mereka meragukan bagaimana bisa Allah membangkitkan manusia yang telah hancur lebur menjadi butiran debu, kemudian dikumpulkan kembali, disatukan kembali menjadi jasad yang utuh. Ya, mereka meragukan hal tersebut. Oleh karena itu, dikarenakan tiga hal tersebut, maka para ulama mengkafirkan mereka, ya, mengkafirkan mereka. Nah, ya, itu tadi contohnya, ya, seperti menafikan atau menganggap hilangnya sifat Allah, ya, dari sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah, ya, contohnya seperti sifat ilm, ya, sifat ilm. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi, atau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu sifat, yang wajib bagi setiap muslim itu, ya, menyucikan Allah, ya, menyucikan Allah dari sifat tersebut. Contohnya adalah jism, ya, contohnya adalah jism, ya. Dan penafian nisbat ini tuh bersifat ijma, disepakati oleh para ulama, ya. Para ulama sepakat bahwasanya Allah itu bukan jism, ya, Allah itu bukan jism. Ya, apa yang dimaksud dengan jism? Ya, jism itu adalah istilah para mutakalimin, ya, istilah para mutakalimin, yaitu uh, jismun itu adalah suatu hal yang uh, kalau sebagian ulama mengartikannya maknan qaimun binafsih, ya, maknan qaimun binafsih, yaitu suatu hal yang bisa berdiri sendiri, ya, yang suatu hal yang bisa berdiri sendiri. Jadi ada beberapa istilah, mungkin ini sekilas saja, ya, tidak dibahas secara detail. Bahwasanya filsuf ini membagi makhluk itu, ya, terbagi tiga. Ada yang sifatnya itu jauhar, jism, dan juga art. Jauhar, jism, dan juga art. Nah, ini dalam istilah mutakalimin, ya. Jadi makhluk itu memiliki eh, jauhar,
jism dan arad. Jauhar itu adalah wadah. Ya, jauhar itu seperti wadah. Kemudian eh, jism itu ya seperti misalnya eh, hal-hal yang sifatnya berdiri sendiri yang tidak membutuhkan objek lain untuk dia itu ada. Atau adapun art yaitu makna qaimun bi ghairihi, yaitu suatu hal yang dia itu berdiri dengan adanya suatu hal yang lain. Itu ya. Nah, mungkin agak sedikit pelik ya dikarenakan ini termasuk ke dalam pembahasan mutakalimin yang mungkin kita bahas secara ringkas saja. Intinya jisim itu adalah satu hal yang disebut untuk makhluk ya. Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan jisim, makhluklah yang jisim. Makhluklah yang jisim. Atau misalnya kita meyakini bahwasanya eh, Allah itu jismun seperti jisim makhluk. Nah, ini maka suatu kekufuran ya, ini suatu kekufuran. Namun sebagian ulama memberikan uzur ya, memberikan uzur dan tidak mengeluarkan seseorang dari kekufuran, dan tidak mengeluarkan seseorang itu kepada kekufuran, mengeluarkan dia dari Islam apabila seseorang itu meyakini bahwasanya Allah itu ismun, kemudian diam ya. Dia tidak mengatakan jisim seperti jisim-jisim yang lainnya, atau Allah itu jisim lakal ajsam ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang meyakini bahwasanya Allah itu jismun lakal ajsam, maka dia telah akhta ya, dia telah berbuat kesalahan. Namun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Ya, contohnya di sini adalah seperti mazhab al-Karramiyah ya, mazhabnya Karramiyah. Nah, Karramiyah itu dia meyakini bahwasanya Allah itu jisim, tapi la kal ajsam, tidak seperti jisim-jisim yang lainnya. Allah itu jisim tapi tidak seperti jisim-jisim yang ada pada makhluk seperti itu. Nah, oleh karena itu al-Karramiyah ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam mazhab ahlul bidah ya, ahlul bid'ah dalam akidah. Adapun al-sunnah meyakini bahwasanya Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan jisim. Yang jisim itu adalah makhluk. Nah, kemudian selanjutnya ya yang menjadi pembatal keislaman seseorang adalah au halalah muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-dini bid darurah mimma la yakhfa 'alaihi kazina wal liwat wal qatl was sariqah wal ghasb, atau dia menghalalkan apa saja yang diharamkan ya bil ijma' secara ijma'. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, maksudnya di sini adalah ijma', minimal ijma' madzhabul arba'ah ya. Ijma'nya al-madzhabul arba'ah, yaitu ijma'nya imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Namun di sini beliau nukilkan dari pendapat Al-Imam Al-Bujairami. Ya, namun bagian berkata bahwasanya bukan ijma mazhab yang empat, tapi ijma'nya seluruh kaum muslimin ya. Ijma'nya seluruh kaum muslimin. Tidak terbatas hanya kepada mazhab yang empat ya. Namun kedua hal ini ya, tidak apa namanya kedua hal ini bisa saling eh, memberikan kesimpulan bahwasanya hendaknya seorang muslim itu menjauhi diri dari menghalalkan yang haram ya, baik itu dilihat dari ijma'nya mazhab yang empat minimal ya, atau ijma'nya kaum muslimin ya, ijma'nya kaum muslimin. Nah, minat ini bidarurah ya, yang termasuk dalam agama yang harus diketahui secara darurah ya, yang harus diketahui secara darurat. Maksudnya apa ya, al-ma'lum minat dini bidarurah itu maksudnya adalah suatu ajaran dalam agama yang tidak eh,
perlu dalil untuk diketahuinya. Ya, itu telah masyhur di dalam agama. Bahkan diketahui oleh seorang alim dan juga ami. Ya, seorang alim dan juga seorang yang awam. Maka itu masuk suatu hal yang ma'lum minad-din betul. Contohnya misalnya kita meyakini bahwasanya zina itu haram, ya, tanpa kita hafal dalilnya, ya, tanpa kita hafal dalilnya bahwasanya Allah berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tanpa kita mengetahui dalil tersebut, ya, kita mengetahui bahwasanya zina itu haram, ya, zina itu haram. Baik yang alimnya maupun yang awamnya itu mengetahui semuanya. Dan tidak satupun tidak satupun seorang muslim yang mengatakan zina itu halal. Ya, barang siapa yang mengingkari hal tersebut, ya, menghalalkan bahwasanya zina itu halal, ya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Wal liwat, ya. Tadi zina kemudian liwat. Nah, liwat ini merupakan maksiat yang lebih dari zina. Lebih dari zina, ya. Kalau zina itu dia melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang belum halal, yang belum menikah. Adapun liwat ini adalah hubungan sesama jenis, hubungan sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki. Kalau perempuan dengan perempuan itu disebut dengan sihaq, sihaq, ya, sihaqun. Itu hubungan sesama perempuan atau disebut dengan lesbian, ya. Dan ini lebih parah dari zina. Dan ini telah masyhur, ya, telah maklum minad-din bidarurah, ya, bahwasanya liwat itu diharamkan dalam agama Islam. Barang siapa yang meyakini kehalalannya, ya, maka dia telah keluar dari Islam. Oleh karena itu, ya, sungguh sangat bertentangan di zaman sekarang banyak, ya, orang-orang yang dia mengatakan bahwasanya homoseksual itu halal, ya, namun dia masih mengaku sebagai seorang muslim, ya. Ada sebagian orang yang dia meyakini bahwasanya homoseksual itu halal, boleh dilakukan dalam Islam, namun dia masih mengaku sebagai seorang muslim. Nah, itu kontradiktif, ya, sungguh kontradiktif. Tidak bersatu, ya, keyakinan halalnya liwat dengan agama Islam itu tidak akan pernah bersatu, karena liwat ini dia menyalahi fitrah manusia. Yang seharusnya manusia secara fitrah itu menyukai lawan jenis, namun liwat ini menyalahi fitrah dan dia menyukai sesama jenis, ya. Kemudian wal qatl, dan juga pembunuhan. Barang siapa yang meyakini halalnya membunuh jiwa yang tidak dibenarkan oleh syariat untuk dibunuh, maka dia termasuk ke dalam pembatal keislaman. Dia telah batal Islamnya. Dia telah batal Islamnya. Wasariqoh, dan juga mencuri. Wal ghasab, dan juga ghasab. Nah, itu merupakan beberapa hal yang diharamkan oleh agama dan telah diijma'kan oleh seluruh ulama kaum muslimin, ya. Seluruh ulama kaum muslimin. Namun di sini dikecualikan berarti, ya, dengan kalimat bil ijma'i, itu segala suatu hal yang dikhilafkan oleh para ulama, ya. Suatu hal yang dikhilafkan oleh para ulama, maka ketika orang menghalalkan suatu yang haram yang masih diperselisihkan oleh para ulama mengenai keharamannya, maka tidak membuat dia otomatis menjadi kufur. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada seorang muslim yang meyakini bahwasanya, ya, musik itu halal, ya. Padahal sebagian ulama mengharamkan, bahkan jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama itu mengharamkan musik. Bahkan sebagian itu menukil adanya ijma mengenai hal ini. Ketika ada seorang muslim yang menghalalkan musik, ya, menghalalkan musik, ini musik secara umum, ya. Kemudian uh, dia bersandar dengan pendapat para ulama terdahulu seperti Ibnu Hazm atau ulama sekarang seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, dan lain sebagainya, maka dia tidak masuk ke dalam kekufuran, karena perkara haramnya musik ini itu masih bersifat khilafiyah, tidak sampai kepada ijma.
ya, tidak sampai kepada ijma. Karena sebagian ulama masih menghalalkan. Nah, contohnya kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya adalah Al-Imam Al-Ghazali masih membolehkan musik yang tidak ada kemaksatan di dalamnya, yang bahkan bisa membawa kepada ketaatan. Allahu a'lam. Ya, kemudian selanjutnya au harrama halalan, atau dia mengharamkan yang halal, atau dia mengharamkan yang halal. Kadzalika kal bai'i wal nikah. Ya, sama juga ya. Orang yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu sama. Karena halal dan haram itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat mensifati satu hal itu halal atau haram, ya. Karena itu Allah berfirman, ya, oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzibah hadza halalun wa hadza haramun taftaru 'ala Allahil kadzib." Janganlah engkau mensifati, jangan engkau berkata untuk mensifati sesuatu ya dengan lisanmu itu, ini itu halal, ini itu haram, supaya engkau bisa berdusta ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidaklah seorang eh, ulama yang mengatakan suatu ini halal atau suatu ini haram, melainkan harus ada dalil di dalamnya. Melainkan harus ada dalil ya dalam hal tersebut. Akal bai'i wan nikah, ya, seperti jual beli dan menikah. Kalau misalnya ada seorang muslim yang mengatakan bahwasannya jual beli itu haram hukumnya, ya, atau nikah itu haram hukumnya, nggak boleh kita nikah karena nikah itu eh, dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ini merupakan suatu kekufuran, ya, meyakini adanya suatu hal yang eh, diharamkan padahal Allah halalkan, meyakini adanya suatu hal yang diharamkan padahal nyatanya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkannya, maka ya ini merupakan suatu kekufuran yang seorang muslim itu dapat jatuh ke dalamnya. Ya, contohnya misalnya gulat sufiyah, ya, gulat sufiyah, sufi-sufi yang ekstrim, ekstremis sufi yang mengatakan bahwasanya nikah itu dapat eh, membawa kita eh, kepada eh, ke berpalingnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nikah itu dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam artian nikah itu bukan suatu hal ibadah, ya. Nah, hingga banyak para sufi ini yang tidak mau menikah karena hal tersebut dapat mengganggu dia, ya, dari menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengatakan bahwasannya nikah itu merupakan suatu maksiat, ya. Kenapa maksiat? Karena nikah itu dapat menjauhkan dia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang sufi yang meyakini hal ini, maka dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Maka dia bisa jadi jatuh dalam kekufuran. Kemudian ya, au nafa wujub mujma'in alaihi, ya, kadzalika kas salawatil khams au sajidatin minha waz zakati was shaumi wal haji wal wudu'i. Atau ya, dia mengingkari bahwasannya, ya, dia mengingkari bahwasannya uh, tidak ada uh, kewajiban yang Allah wajibkan, yang ini tuh ditetapkan secara ijma', seperti contohnya adalah sholat 5 waktu, ya. Para ulama seluruh kaum muslimin, ya, ulama kaum muslimin mengatakan bahwasannya sholat 5 waktu itu adalah sholat yang wajib, sholat yang wajib. Nah, kalau ada seorang muslim yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Maka orang tersebut telah jatuh kepada kekufuran. Au sajidatin minha, atau seseorang yang mengingkari, ya, mengingkari bahwasannya eh, satu sujud, ya, satu sujud dari sholat yang 5 waktu tadi, ya, itu tidak wajib, atau zakat, ya, zakat itu tidak wajib, ya. Zakat di sini baik zakat mal, ya, dan ini yang dikatakan oleh para ulama yang dapat membawa kepada kekufuran.
Adapun zakat fitrah itu para ulama masih berselisih, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang mengingkari wujubnya zakat fitrah itu kafir, ada juga yang mengatakan bahwasanya orang yang mengingkari wajibnya zakat fitrah itu tidak kafir. Nah, berarti di sini yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat mal, ya, zakat mal yang wajib. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib, maka dia telah kafir. Wasaum dan juga saum, ya. Saum di sini maksudnya adalah saum Ramadan. Saum di sini maksudnya adalah saum Ramadan. Barang siapa yang meyakini bahwasanya saum Ramadan itu tidak wajib, maka dia telah kafir. Wal haj, ya, dan haji. Barang siapa yang meyakini bahwasanya haji ke Baitullah itu tidak wajib, ya, bagi yang mampu, walaupun cuma sekali dalam seumur hidup, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Wal wudu atau wudu misalnya, ya. Karena wujud termasuk syariat yang mujma'. Ya, setiap ulama berpendapat bahwa wudu itu wajib sebelum kita sholat, ya, sebagai syarat sahnya sholat. Barang siapa yang meyakini bahwasanya wudu itu tidak wajib, kita kalau mau sholat nggak perlu wudu, ya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Kita jatuh ke dalam kekufuran. Ya. Kemudian masih banyak lagi disebutkan oleh Sayyid Abdullah, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dikarenakan waktunya tidak cukup, ya. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau kalau tidak ada bisa kita tutup pertemuan kita pada kali ini. Silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan. Baik, ya. Nah, dikarenakan tidak ada yang bertanya, ya, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa kita ambil hikmahnya, ya, dan juga terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah datangnya dari saya dan syaitan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, ya. Saya izin live. Khair.